Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur padamu. Malam ini kami masih boleh berkumpul bersama. Tuhan, kami tahu Dikau hadir di tengah-tengah kami, dan juga beserta dengan kami dimanapun kami berada. Mendapatkan juga pembacaan kitab Markus ini, oh Tuhan, semakin membawa kami mengenal bagaimana Dikau sebagai hamba penyelamat dalam kitab-kitab Injil ini menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari ini. Bahkan teman-teman yang belum bisa bergabung, supaya mereka semua Tuhan juga bisa melihat bahwa perlunya, pentingnya, oh Tuhan, membaca firman juga berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mulai ya, baca dulu. Nanti setelah itu kita akan sama-sama sharing ya. Oke, kita baca gantian aja, satu orang satu ayat ya. Markus 15 ayat 21 sampai 47. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Amin. Ayat 23. Lalu mereka memberi mereka anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jam 9 pagi ketika ia disalibkan. Ya. Alasan, Risa silahkan. Ayat berapa, Kak? 26. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Amin. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genapi nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang jahat. Eva bisa? Oh, oke. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Amin. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lainnya selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama, dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat 35, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." 36. Kemudian bergegaslah seseorang dan mencelupkan spons ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhir. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Dikubur. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terpandang yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sudah didengarnya keterangan kepada Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. 46, Yusuf pun membeli kain linen. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain linen itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Baik, puji Tuhan ya. Kita sampai di sini untuk pembacaan porsi hari ini ya. Semoga sedikit demi sedikit kita baca ya, lama kelamaan kita semakin mengenal apa hasrat hati Allah. Oke, jadi kita kemarin sudah baca dari pasal 15 yang pertama, yaitu dia betul-betul dihakimi ya. Kalau kita lihat dari pasal 14 juga, dia dihakimi, diuji ya. Sampai dia 21 dibilang ya, pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus ya, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, ini juga adalah satu makna di mana kita lihat bahwa sebenarnya begitu menegangkan ya kejadian pada saat itu. Namun bukan kejadiannya atau saatnya yang menegangkan, tapi adalah bagaimana manusia meskipun sudah melihat Yesus mau disalibkan, masih banyak orang yang tidak percaya. Bahkan mereka memiliki pandangan yang seperti meremehkan. Nah, di sini kita perlu mengambil satu kesimpulan, adalah biarpun ya orang-orang di sana melihat sang hamba penyelamat, tapi kalau tidak ada perasaan atau tidak ada hati yang mencari Tuhan, maka sebenarnya apa? Sebenarnya yang terjadi adalah orang-orang itu semua akan tidak memiliki hati yang benar terhadap Tuhan. Sama seperti kondisi hari ini. Ya. Kondisi hari ini adalah apa? Adalah banyak orang mulai mengalami namanya tidak sungguh-sungguh ya, atau enggan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam dirinya. Baik, kemudian ayat 24 ya, katakan kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ini lebih parah lagi. Ya, mereka benar-benar melihat ya bahwa Tuhan seperti seorang yang bukan penyelamat, ya. Seperti orang yang sangat rendah. Bahkan mereka sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu setiap kali mengajar di bait Allah, setiap kali menyembuhkan orang. Nah, tapi karena iblis ya mengerjakan bagiannya juga, membuat orang tertutup ya, ada selubung di matanya. Ya, dan juga memang harus demikian supaya dosa manusia bisa ditebus, perlunya Yesus mengalami ini. Tapi ternyata masih terus-menerus dia dihakimi.
Nah, teman-teman, poinnya apa dari pembacaan kita malam ini? Ya, dalam kehidupan hari ini juga, ya, kita harus lihat kalau sampai hari ini masih ada orang yang tidak memiliki hati yang mau diselamatkan, maka artinya orang-orang tersebut juga sama dengan para prajurit pada saat itu, ya, menyalibkan Tuhan, ya, mengolok-olok Tuhan, ya, padahal tahu ada firman Allah. Bahkan kita juga tahu ya bahwa beberapa film pun, ya, ini contoh yang sangat buruk, ya, mengaitkan firman Tuhan dengan kondisi dunia, mengaitkan firman Tuhan dengan bagaimana, ya, akhirnya seperti memutarbalikan firman Tuhan, ya, kecuali film yang sama-sama kita tahu, ya, Passion of Christ, itu menceritakan bagaimana benar kisah daripada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Oke, kemudian bahkan dia memanggil, ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kondisi ini sampai di mana waktu itu memang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Esa, namun ketika Yesus disalibkan, sesaat itu, ya, bahkan mungkin sepersekian detik, ya, Allah meninggalkannya. Karena apa? Karena dosa manusia. Dosa yang begitu besar yang menyebabkan sebenarnya manusia tidak layak ke hadapan Allah datang, ya. Tapi oleh karena ada Kristus yang menjadi hakim, ya, menjadi penolong kita, dia memberikan jalan, ya. Sehingga kita hari ini kita berdoa, kita baca Alkitab, kita bisa berjumpa dengan Allah. Amin. Oke, mungkin aku sampai di situ dulu, ya. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing dari apa yang kita baca? Amin. Aku menikmati, ya, tadi ketika di ayat 3-4 ketika Allah berseru, ya, ketika Yesus berseru kepada Allah, itu sebenarnya pada saat itu semua dosa dunia itu ditimpakan kepada Yesus, ya, sehingga Allah meninggalkan, ya, seolah-olah memang meninggalkan Yesus, karena kan Allah ini adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa bersentuhan dengan dosa apapun, ya. Dia juga tidak bisa bersentuhan dengan ketidakbenaran manusia. Tapi hal ini pada saat aku baca memang sedih, ya, kok bisa gitu. Tapi memang inilah tujuan Yesus datang ke bumi, ya, untuk menanggung dosa manusia. Dia mati, kemudian bangkit, baru menebus manusia. Karena ketika lambungnya ditikam, keluar air dan darah, ya, menandakan penebusan dan juga supply, ya, memberikan hayatnya kepada kita orang berdosa. Jadi aku benar-benar mengapresiasi atau mengucap syukur, ya, hari ini Allah yang dulunya tidak terhampiri, tapi sekarang bisa dihampiri melalui Yesus yang sudah mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat di dalam kita. Ya, asal kita percaya, dibaptis, kita bisa menerima Allah, kita bisa leluasa datang kepada Allah. Jadi, ya, hari ini kita perlu mengucap syukur atas kematian diri Yesus juga kebangkitan. Amin. Amin. Tuhan. Apakah ada lagi dari Niksa, Niko, atau Eva? Oke, kalau belum ada, ya, aku sambil simpulkan, ya. Kita lihat bahwa sebenarnya semua adalah menunjukkan Yesus Kristus adalah anak Allah dan dia adalah Allah. Kenapa? Dalam, ya, kehidupannya selama 33,5 tahun, ya, juga persiapan kematiannya, ya, sampai perlu diuji, bahkan sampai perlu ada Paskah, ya, makan bersama murid-muridnya, ya, lalu juga dia mati, dia bangkit, ya. Semua adalah untuk menyatakan bahwa manusia benar-benar perlu Yesus. Nah,
Di ayat 41 menyatakan ya bahwa mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Entah kenapa ya, juga pada saat itu ya, yang paling mudah untuk terjamah hatinya adalah perempuan. Nah, maka hari ini ya kita juga lihat kalau kita mau berbicara kepada teman, biasanya ya perempuan lebih terbuka ya terhadap firman ya. Benar nggak Niko ya? Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa firman itu benar-benar ternyatakan sampai hari ini ya. Situasi ya semua sudah terlihat bahkan sudah dinubuatkan. Nah, sampai kita lihat di sini ya Yusuf dari Arimatea dia sampai mau mengafani Yesus. Nah, ini artinya karena hati orang sudah dijamah, hati orang sudah disentuh, maka seharusnya bisa ada satu respons ya. Entah itu dia dari agama apa, latar belakang apa ya, semua tidak terkecuali. Pasti bisa merasakan kasih Tuhan asalkan dia terbuka. Asalkan dia memiliki pandangan yang jelas bahwa memang hari ini aku berdosa. Aku perlu penyelamat. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. That's it, ya. Kalau kita sudah mengenal ini, maka sepanjang hidup kita, ya, sampai Tuhan datang kembali, kita akan terus berusaha dan memang tidak mau lagi untuk dosa atau menjauhi dosa. Sehingga apa? Ya, tidak sama seperti yang diulang kisahnya oleh Yudas, oleh ya Pilatus, ya. Nah, teman-teman semua di sini adalah peringatan. Sekali lagi, semoga kita semua memiliki satu pandangan yang jelas ya, bahwa kita semua menjadi saksinya, saksi kebaikan, saksi juga kesetiaannya, ya. Jadi kemarin aku ada sempat share ya di grup Kefas ya, dia adalah terang, dia adalah kasih, dia adalah damai sejahtera ya. Semoga itu semua benar-benar menjadi dorongan bagi kita untuk lebih bisa mengasihi Tuhan. Karena mengasihi ini ya betul-betul perlu pengorbanan. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita masih mengasihi yang lain ya. Itu sudah jelas ya, nggak bisa kita melayani dua tuan. Nah, mamon atau itu kita mengasihi Kristus ya. Jadi sampai di sini ya. Semoga Markus pasal 15, nanti besok kita akan lanjut ke Markus pasal 16. Kita sama-sama akan melihat bagaimana kebangkitannya berhasil. Oke, demikian pembacaan kita ya malam ini. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa ya, kita doa ya untuk segala sesuatu yang kita telah baca, juga apa yang akan kita hadapi ke depan. Semoga Tuhan memimpin dan mendorong kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur padamu Tuhan, sampai hari ini Engkau telah mati, bangkit, dan sekarang ada di dalam kami. Tuhan berkati ada Niko, Lisa, Eva, diriku juga Maria Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa bergabung. Nyatakanlah dirimu Tuhan setiap hari. Tuhan supaya kami nyata bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan juga berkati supaya kami semua menyadari hari ini kami tidak bisa hidup untuk diri kami sendiri. Engkau telah memberikan dirimu untuk kami, bahkan memberikan darah juga air buat kami supaya kami dikuduskan dan dicuci bersih. Tuhan mati Niko dalam sekolahnya, Lisa, Eva dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan Engkau juga kuduskan kami semua daripada yang jahat. Terutama kami berdoa untuk saudari beriman kami yang di Rusia maupun Ukraina. Kami tahu sekarang dunia sedang menuju kepada akhirnya. Baik karena itu kuduskanlah kami semakin hari semakin melihat, tapi perlu mengenal apa itu kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, demikian. Nah, kita sampai di sini, kita boleh foto ya.